Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota dari kelompok 12 Teguh Wahidin dan rekan-rekan saya yaitu Salahuddin Alayubi dan Muhammad Reza Darussalam. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang beranda sampai sini dan akhbarnya. Terus yang kedua, yang halaman tentang ini yang program studi saintek, terus tentang visi misi. Nah, terus nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Salahuddin Alayubi tentang halaman form. Nah, sekarang lanjut ke bagian beranda yang akan dijelaskan oleh saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bootstrapnya terlebih dahulu. Kita menggunakan bootstrap online yang hanya membutuhkan linknya saja. Nah, di sini contohnya ini untuk memasukkan CSS-nya dan ada di bagian bawah itu link untuk menampilkan JS-nya. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan CSS sendiri, tapi cuma beberapa, cuma ada 5 untuk bagian backgroundnya. Jadi nah yang di belakang ini yang warna abu. Terus JS untuk memvalidasi bagian form. Nah, selanjutnya kita langsung ke navbar saja. Nah, di sini saya menggunakan kelas navbar soalnya sudah ada di bootstrapnya, jadi tinggal melihat dan mengcopy dan tinggal mengedit beberapa. Kayak saya ingin backgroundnya itu warnanya dark atau hitam, seperti ini. Terus, nah seperti kalau navbarnya, kalau di scroll ke bawah masih tetap di atas, itu menggunakan ini namanya tuh stinky top. Nah, jadi navbarnya tuh ikut ke bawah terus gitu. Nah, terus juga saya ingin menggunakan shadow biar agak kelihatan bagus gitu loh. Di bawah navbarnya ada shadownya gitu. Nah, terus saya juga menggunakan navbar brand, kelas navbar brand yang ada di bootstrap untuk memasukkan gambar atau logo yang ada di sebelah kiri ini. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang navbar yang sebelah kanan ini. Nah, di sini kita menggunakan bottom database toggle yang ininya concept. Nah, di sini juga kita menggunakan ID navbar nav. Nah, terus di sini saya membuat namanya menjadi beranda yang awalnya itu home, tapi saya ganti jadi beranda. Nah, di sini juga ada navbar link aktif. Nah, aktif nih. Jadi halaman yang sedang kita gunakan gitu. Jadi misalnya kalau kita ada di link pendaftaran, nah di sini tinggal tambahin aja aktif. Nah, terus di sini kita pakai huruf beranda. Jadi kalau diklik tuh langsung ke halaman yang di berandanya doang. Nah, terus yang kedua itu tentang di sini kita menggunakan nav item drop down. Nah, itu untuk seperti ini nih. Kalau diklik itu ada ke bawahnya. Jadi tinggal diklik nanti pindah slide. Nah, gitu. Itu sama codingnya hampir sama beranda. Di sini pakai huruf indeks HTML. Jadi kalau diklik itu masih di halaman itu HTML index. Nah, terus di sininya kita tambahin aja huruf card. Nah, saya itu di sini memakai ID card buat program studi saintek. Terus yang bawah juga di sini tentang. Ini nanti kalau diklik tuh langsung ke halaman barusan. Nah, kalau pendaftaran itu hampir sama lah, ini nav item, nav link sama. Nah, di sini pakai from HTML. Biar kalau diklik pendaftaran di sini kita langsung masuk ke form pendaftaran. Atau misalnya ada di bawah juga. Nah, kalau diklik di sini juga jika ingin mendaftar, klik tombol di bawah, tinggal klik saja. Nanti kita langsung masuk ke menu pendaftaran. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan
marquee biar ada teks bergerak di sini. Nah, di bawahnya tuh biar agak kelihatan bagus. Dan di sini saya menggunakan scroll delay dengan 50 agar agak cepat gitu. Ini untuk mengatur kecepatan teks berjalannya. Nah, oke. Tadi sudah menjelaskan tentang marquee, sekarang lanjut ke bawah ini yang gambar. Nah, sini saya menggunakan slide yang sudah ada di bootstrapnya. Nah, di bagian ini kursor. Nah, jadi di sini udah ada di link bootstrapnya, tinggal kita lihat mau pakai yang mana. Nah, terus saya itu menggunakan yang tinggal diklik ke pinggir nih, ada tanda panah ini, klik bisa pindah-pindah gitu. Nah, terus tinggal ditambahin gambar. Saya menggunakan gambar dengan ya, tag image biasa dengan kelas ini. Nah, terus dengan titlenya UM Bandung. Nah, terus ini buat yang di bawahnya juga. Nah, seperti ini. Bawahnya juga sama sih. Ini udah dari bootstrapnya. Jadi ini untuk mengkontrol untuk kembali. Nah, yang di sini kembali ke gambar selanjutnya. Nah, kalau yang bawahnya ini untuk next di sini. Nah, gitu. Terus saya juga menggunakan ini nih. Ini untuk membuat gelombang yang ada di sini. Nah, ini mah adanya di linknya itu kalau nggak salah, ntar saya coba get tulis kalau nggak salah. Maaf agak lemot. Nah, ini di sini. Jadi kita bisa membuat gelombang-gelombang atau yang runcing, tinggal gini. Ini tinggal gambar apa warnanya, mau warna apa. Terus ini ke apa namanya tuh. Nah, banyaknya gelombang tinggal di sini di ini. Nah, jadi atur-atur atau mau otomatis juga bisa. Nah, gini. Gitu, kita menggunakan ini. Jadi tinggal di copy aja di sana, tinggal paste di HTML-nya. Nah, mungkin segitu sih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh Muhammad Raja Darussalam yang akan menjelaskan tentang program studi Saintek yang menggunakan card, terus visi misi dengan ini tombol daftar. Udah Muhammad Raja Darussalam akan dilanjut oleh Salahuddin Alayubi dengan penjelasan form. Saya akan melanjutkan presentasi dari Teguh Wahidin. Sebelumnya terima kasih kepada Teguh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program studi Saintek. Di sini ada card, section card, lalu class container. Ini tuh sudah ada di bootstrapnya. Dan kita di sini pakai text center ya. Text center ini untuk membuat si program studi sainteknya ini, program studi sainteknya ini tulisannya ke tengah gitu. Nah, lalu row schools ini untuk membuat table seperti yang ini, informatika, bioteknologi, teknik elektro, dan seterusnya. Lalu untuk memasukkan logo program studi ini kita memakai image search, asset, garis miring if atau informatika.png, dan card image top mix auto ini tuh sampai sini untuk membuat gambarnya itu lebar sama tingginya. Lalu text center ini untuk membuat tulisan informatika ini agar ke tengah, dan card text ini adalah penjelasan tentang program studi informatika itu seperti apa sih. Lalu yang kedua, sama seperti yang di atas, kita menggunakan class call dan class card.
Dan untuk memasukkan ininya juga, logo program studinya juga kita sama gitu, memakai image search, asset bt atau bioteknologi.png gitu kan. Sama lah ini penjelasannya seperti tadi. Yang ini untuk membuat gambar tinggi dan besarnya gitu. Lalu artikel teksnya untuk membuat tulisan bioteknologi ini di tengah gitu kan. Dan teks ini untuk penjelasan bioteknologi itu adalah apa gitu. Untuk codingan selanjutnya ini seperti tadi ya penjelasannya yang ke atas gitu sampai ke teknik pangan halal sama saja gitu. Dan yang selanjutnya about itu section ID tentang. Nah yang ini ya guys ya, ada tentang visi misi gitu. Nah si road text center ini sama kayak tadi, agar tulisan tentangnya ini tuh di tengah gitu. Dan road justify ini untuk membuat kotak di sini, walaupun kotaknya transparan gitu kan, nggak kelihatan, jadi biar si visi misi ini tuh di tengah-tengah gitu. Nah selanjutnya kita ke button. Nah button ini tuh, button primer ini tuh untuk membuat tadi ya, untuk membuat, nah ini si tombol daftar. Dan untuk yang ini sama tadi yang dijelaskan sama Teguh. Selanjutnya tentang footer. Nah saya di sini membuat footer dengan BG dark, text white, dan text center, agar si backgroundnya itu hitam lalu teksnya putih dan teksnya ini berada di tengah-tengah gitu. Created with spirit by Teguh Wahidin, Muhammad Reza Darussalam, Salahuddin Alayubi. Seperti ini. Nah di sini jadi kan si tulisannya itu berwarna putih gitu, backgroundnya hitam, dan si teksnya itu di tengah-tengah. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salahuddin Alayubi. Oke, terima kasih kepada Reza Darussalam yang telah mempresentasikan mengenai program studi dan visi misi, terus tombol daftar. Oke, di sini saya akan membahas mengenai form, karena di pendaftaran kan membutuhkan form, jadi saya buat form lah di sini. Sini ada ini bagian awal, ini udah dijelaskan oleh Teguh pada awal, pada pertama materi yang telah dipaparkan oleh Pak Teguh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pembuatan formnya. Ini pakai section ID pendaftaran. Kenapa ID pendaftaran? Karena di sini ada tulisan pendaftaran. Ini fungsi dari ID pendaftaran adalah ini. Oke. Ini adalah contoh. Ini bentuk formnya. Dan saya udah dikasih sintak buat JavaScript. Kita coba dulu untuk mengetik. Oke. Ini hanya percobaan ya, kita coba apakah ada yang salah atau gimana. Sekilas saja, jangan lama-lama. Oke. Di sini keluar. Nomor telepon harus diisi dengan angka. Terus dan pekerjaan harus diisi dengan huruf saja.
dan kelurahan harus diisi dengan huruf saja. Karena saya belum ada yang diisi, dan selanjutnya itu bakalan error dan nggak bisa ke submit. Oke, kita lihat kode JavaScript-nya yang memerintahkan untuk antara numerik atau variabel. Yang pertama adalah function nama. Nama hanya diisi huruf saja. Terus tanggal lahir. Tanggal lahir di sini sama, menggunakan huruf saja. Dan kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan di sini sama. Kelurahan juga sama, pakai huruf. Kecamatan sama. Kota, karena kota udah ada nama dan udah ada pilihannya gitu. Untuk alamat, di sini alamat kita pakai angka juga sama pakai angka dengan pakai huruf atau numerik sama variabel. Untuk nomor telepon kita pakai numerik atau pakai number. Dan nilai masukkan, untuk masukkan nilai hanya angka saja atau numerik. Untuk validasi dari function-function di atas di sini biar bisa dipanggil saat tadi contohnya kita memasukkan nama kita ambil angka, otomatis di sini tampil nama harus diisi dengan huruf saja. Dan sebaliknya kalau kita mengisikan di nomor, sedangkan nomor kan harus numerik, nah kita isikan dengan variabel, maksudnya alfabet, otomatis akan tampil nomor telepon harus diisi dengan angka saja. Sebenarnya form itu seperti itu saja, nggak terlalu banyak yang harus saya jelaskan karena fungsinya dipanggilnya mengulang-ulang terus. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila kelompok kami banyak kekurangan. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.